selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah di Lombok Timur digigit anjing liar saat bermain layangan. Kepepet untuk bayar uang kuliah, seorang mahasiswa di Mataram jual ponsel temuan di kantin. Sapi simental bernama Wisanggeni dipilih presiden untuk hewan kurban warga di Lombok Tengah. Bersama saya Lisya Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Seorang bocah bernama Anggratwira Adriansyah dirujuk Rumah Sakit Umum Dr. Sujono Selong, Lombok Timur karena terluka akibat gigitan anjing liar pada Minggu pagi. Bocah asal desa Terara yang duduk di kelas 2 SD hanya bisa berbaring lemas sambil menangis di ruang bedah karena menderita luka hampir di sekujur tubuhnya. Korban diketahui digigit anjing liar saat bermain layangan seorang diri di sawah yang berada di belakang rumahnya. Bocah 8 tahun tersebut sebelumnya dirawat di puskesmas, namun untuk mengoptimalkan penanganan medis, ia kemudian dirujuk ke RSUD Selong. Dan tidak tahu bahwa dia pergi main layangan ke samping rumah lah gitu di sawah. Tiba-tiba dibawa pulang sama orang, sudah luka. Ya sudah luka, udah tidak kelihatan aja sama lumpur lah begitu. Akhirnya larikan ke puskesmas. Gitu. Menurut orang yang bawa sedang direkam sama anjing lah begitu. Pihak rumah sakit menyatakan kondisi korban sudah mulai stabil, namun masih dalam masa observasi untuk memastikan kondisi luka-luka korban. Ini kondisinya membaik. Jadi dirujuk pada hari Kamis yang lalu. Sampai sekarang sudah 5 hari perawatan. Alhamdulillah kondisi pasiennya sudah membaik. Itu lukanya dari kepala sampai kaki. Jadi banyak sekali luka gigitan yang bahkan sampai dijahit ya. Pihak rumah sakit juga memastikan kemungkinan korban terjangkit penyakit rabies sangat kecil, mengingat saat ini Lombok Timur dinyatakan kawasan bebas rabies. Mutarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga di Kabupaten Lombok Barat menyoroti mangkraknya sejumlah rumah potong hewan yang dibangun pemerintah sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya RPH di Desa Kediri yang nyaris tidak pernah dipakai sejak dibangun tahun 2015 lalu oleh pemerintah daerah. Kurangnya minat warga memotong hewan di RPH dan banyaknya RPH tradisional diduga membuat RPH yang diajatkan untuk membantu warga tersebut justru mangkrak. Dinas Pertanian sendiri mendata sebanyak 4 RPH yang tersebar di Kecamatan Kediri, Lingsar, Gunung Sari, dan Lembar yang kondisinya mangkrak dan nyaris tidak pernah beroperasi. Warga meminta Pemda kembali membuka RPH agar dapat menyerap tenaga kerja dan menyumbangkan pendapatan bagi daerah. Sudah berapa puluh tahun tidak pernah dipelihara, mangkrak sampai berapa puluh tahun. Padahal ini kalau kita kembangkan atau kita fungsikan ini untuk bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kediri ini. Soalnya kepentingan masyarakat ini lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Potong hewan. Ini daripada terbengkalai seperti itu, sehingga ada upaya kita dan kemarin komunikasi dan beberapa bulan terakhir ini kita komunikasi dengan jagal-jagal ini, insya Allah mungkin dalam minggu ini kita akan pertemuan sama mereka untuk bagaimana caranya mengaktifkan itu lagi. Tapi konsekuensinya kan harus ada, misalnya kita optimalkan secara prasarana yang ada di sana, sehingga apa menjadi harapan mereka nanti itu bisa kita penuhi dulu.
Selain akan berenovasi RPH, Pemda juga mengajak warga dan peternak untuk memotong hewan di RPH dengan peralatan modern untuk memastikan kualitas daging olahan agar lebih sehat dan juga segar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Mataram. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2014 lalu. JPU menuntut Aprialeli Nirmala, PPK proyek pembangunan shelter tsunami dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 300 juta rupiah. Sementara Agus Herihanto, kepala proyek pembangunan shelter tsunami dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dengan ganti rugi sebesar 1,3 miliar rupiah. Atas perbuatannya, JPU mencatat kerugian negara mencapai 18,48 miliar rupiah. Ya tadi itu Bang, nominal KN 18, Baik. terus kemudian Hasil kemana? audit kan menyebutkan kerugian keuangan negara kurang lebih 18 miliar berangkat dari nilai bangunan secara total kan gitu ya. Namun dalam konteks pembuktian terhadap perkara ini kerugian keuangan negara itu tidak semua dibebankan kepada terdakwa. Kenapa? Karena yang bisa kami buktikan kerugian keuangan negara itu yang dinikmati, yang diperoleh atas kerugian negara itu hanya kepada terdakwa Agus senilai 1,3 miliar sekian. Proyek pembangunan shelter tsunami dikerjakan pada tahun 2014 yang merupakan hasil kerjasama Kementerian PUPR Republik Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan merupakan salah satu dari 12 proyek strategis nasional. Kedua terdakwa diduga bersekongkol untuk melakukan korupsi pada proses pembangunannya hingga ditemukan kerugian negara belasan miliar rupiah dari total penghitungan kualitas bangunan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.